Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 5 sampai 11 Mei tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat 15 yang berkata demikian. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga, haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Bunda Teresa, seorang pejuang kemanusiaan, pernah berkata, "Aku hanya ingin agar Anda mempedulikan tetangga sebelah rumah Anda." Apakah Anda mengenal tetangga sebelah rumah Anda? Saudara-saudara, sepenggal kalimat bijak ini menggugah kita untuk merenungkan sejauh mana kita telah hidup berdampingan dengan orang lain. Ataukah selama ini kita hidup hanya berpusat pada diri sendiri? Meskipun tetangga disebut sebagai keluarga terdekat, namun dalam kenyataan ternyata ada orang yang memang tidak mengenal tetangga sebelah rumahnya. Ada orang yang tidak mau peduli dengan orang di sekitarnya. Saudara yang Kristus kasihi, sesungguhnya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita sadar bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Karena itu sangatlah penting untuk hidup saling memperhatikan dan peduli seorang terhadap yang lain. Pentingnya hidup bersama dengan orang lain juga diatur dalam persekutuan umat Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tepatnya di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf. Musa mengingatkan kembali tentang perbuatan-perbuatan Allah serta semua hukum, ketetapan dan peraturan yang harus mereka lakukan ketika masuk ke Kanaan. Dalam hal ini, secara khusus umat Israel dilarang untuk membuat sesamanya menderita dan harus berbela rasa dengan sesama, terutama bagi mereka yang miskin. Saudara yang Kristus kasihi, kita lihat dalam perikop ini beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh umat Israel dalam hubungan dengan sesama agar tercipta kehidupan yang saling mengasihi, saling membangun, berkeadilan dan sejahtera. Pertama, orang yang memberi pinjaman kepada sesamanya harus tetap menjaga martabat dan harga diri orang yang berhutang. Tidak boleh mengambil secara paksa atau menyita barang untuk dijadikan gadaian. Benar, ada hutang yang belum dibayar, tetapi jangan hal itu menjadi alasan untuk mempermalukan orang yang berhutang. Hutang adalah hutang, tetapi kita tidak boleh membunuh masa depan orang yang berhutang. Yang kedua, atas dasar kasih dan kepedulian umat Israel, tidak boleh memeras pekerja harian yang miskin dan menderita atau menahan upah mereka, karena hanya dari hasil kerja itulah mereka bisa bertahan hidup. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di dalam perikop bacaan kita melihat ada
Dua kata yang berulang yaitu janganlah dan harus dipakai untuk menegaskan bahwa betapa pentingnya segala peraturan, hukum, dan ketetapan Tuhan yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh umat Israel. Masa lalu mereka sebagai budak di tanah Mesir adalah hal penting yang harus selalu diingat untuk menyadarkan umat bahwa mereka dahulu sangatlah menderita sebagai orang asing di tanah Mesir, dan hanya karena pertolongan Tuhanlah mereka dapat dibebaskan. Karena itu sebagai umat pilihan Allah yang kudus, mereka harus melakukan dengan taat dan setia segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ulangan 24 ayat 10-5 menuliskan, sesudah masuk ke tanah Kanaan, orang Israel harus memperhatikan ketentuan perlakuan terhadap kaum lemah, miskin, atau papa. Meskipun orang-orang itu tidak berdaya, bukan berarti bahwa orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa boleh memperlakukan orang-orang yang tidak berdaya itu dengan semena-mena. Terhadap sesama umat Israel, orang yang memberi hutang tidak boleh meminta riba, tetapi mengambil barang milik peminjam sebagai gadai itu diizinkan. Barang yang digadaikan harus didasarkan atas persetujuan bersama untuk menjamin bahwa peminjam akan melunasi hutangnya. Perhatikan bahwa orang Israel dilarang berbuat semena-mena dengan mengambil barang yang sangat penting bagi kehidupan si peminjam sebagai gadai. Barang yang tidak boleh diambil sebagai gadai misalnya batu kilangan yang merupakan sumber mata pencarian si peminjam. Ini tercatat dalam Ulangan pasal 24 ayat 6. Atau kain yang merupakan satu-satunya kain yang dimiliki oleh si peminjam, sehingga sangat diperlukan untuk menghangatkan badan saat tidur di malam hari. Orang yang memberi hutang tidak boleh masuk ke rumah si peminjam untuk mengambil barang gadaian. Barang yang digadaikan diberikan oleh si peminjam di luar rumahnya. Dengan demikian, Allah menjaga kehormatan si peminjam meskipun ia adalah orang miskin. Jika peminjam miskin, barang yang digadaikan itu sangat penting bagi dirinya. Oleh karena itu, orang yang memberi hutang harus segera mengembalikan barang yang sudah terlanjur diterima sebagai barang gadaian. Ini boleh kita baca dalam Ulangan 24 ayat 10-13. Kemudian selanjutnya dalam pembacaan kita dituliskan, seorang majikan tidak boleh memeras pekerja yang miskin dan menderita. Upah pekerja harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ditahan, karena upah itu sangat dibutuhkan. Jangan menunggu sampai pekerja itu berseru atau berdoa kepada Allah meminta keadilan. Orang asing, anak yatim piatu, dan janda tidak boleh ditindas. Hasil panen harus disisihkan untuk mereka. Perintah Allah agar orang Israel memperhatikan kepentingan orang yang miskin itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa mereka pernah menjadi budak di tanah Mesir. Setelah menerima anugerah Tuhan, mereka harus berbuat baik kepada sesama manusia, sebab bukan tidak mungkin orang miskin itu akan berseru dan berdoa kepada Tuhan mengenai engkau, maka itu adalah dosa bagi yang melakukannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengatakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Tindakan seperti itu adalah pemerasan. Itu tindakan keji yang melanggar hukum Tuhan. Itu adalah perbuatan dosa. Tindakan itu menyakiti hati Tuhan karena telah membuat orang miskin tambah susah dan lebih menderita hidupnya.
Janganlah merampas apa yang menjadi hak orang miskin. Jangan memperdaya orang-orang yang tidak berdaya dalam ketidakberdayaannya. Jangan memandang rendah sesama, sekalipun ia susah, miskin, lemah, menderita, tidak berdaya, dan hidup berkekurangan. Sebab dia adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita. Tuhan memandang sama kita dengan mereka. Seperti kita berdoa dan dikabulkan oleh Tuhan, begitu juga dengan doa mereka. Ketika mereka berdoa dalam kesusahan dan penderitaan, maka dalam permohonan yang sungguh, pastilah mereka akan didengarkan oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang tertindas, maka hati-hatilah agar jangan mereka mendoakan perbuatan dan tindakan kita yang sewenang-wenang kepadanya dan memeras tenaga dan waktunya di hadapan Tuhan. Doa orang yang demikian disampaikan dalam ketulusan dan kepasrahan pastilah didengarkan oleh Tuhan. Bahkan sekalipun mereka orang asing, tiada kebebasan sedikit pun bagi kita untuk menindas dan memeras mereka dengan sewenang-wenang. Karena doa mereka juga didengar oleh Tuhan, bahkan tanpa mereka berdoa, Allah telah melihat dan pasti akan membela mereka. Pembelaan Allah kepada mereka adalah hukuman terhadap kita yang menindas dan menelantarkan tanggung jawab dan kewajiban kita kepada mereka, apalagi jika mereka adalah saudara kita. Kepada siapapun dan terhadap siapapun, kita diingatkan agar bersikap adil, jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Jangan mengabaikan atau melalaikan mereka. Kita akan dihukum oleh Tuhan sesuai pelanggaran kita. Sebagai keluarga Kristen, jangan ada pemerasan dan perampasan terhadap sesama atau seseorang sehina apapun dia. Sebab jika dia tidak mampu mengadu kepada Allah, maka Allah pasti yang akan membela dia tanpa syarat, dan pembelaan Allah padanya adalah hukuman bagi kita. Karena itu waspadalah. Jagalah diri kita agar tidak berperilaku buruk, memeras sesama yang miskin, dan merampas hak yang menderita dan kesusahan. Sebaliknya, tolonglah dan belalah hak mereka, maka upahmu besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.